Nah, ini dulur tadi pencerahannya sedikit ini. Tadi diberikan pencerahan yang luar biasa ke kita semua bahwa ayo kita bergandengan tangan, sama-sama berjalan ke depan untuk lebih maju lagi. Nah, ini kita tanya lagi ke coach nih, nah, pembina prestasi sekaligus pelatihnya atlet Balikpapan. Nah, terkait dengan event kemarin, nah ini adik-adik ini kan saya lihat kemarin banyak yang kecil-kecil itu. Nah itu membinanya bagaimana Mas? Nah mungkin ada teknik-teknik tersendiri nih. Nah ini teknik pasti. Nah mungkin ada sedikit teknik-teknik yang bisa ditularkan ini. Nah gimana Mas? Jangan lupa like, komen, dan subscribe PSHT Balikpapan. PSHT Jaya, Jaya, Jaya. Jangan lupa like and subscribe dan like komen PSHT Balikpapan Jaya. Mas Edi. Jadi memang event Kejurkot kemarin mulai dari usia dini 1, 2, pra remaja, remaja dan dewasa. Nah, triknya kami selaku pelatih prestasi untuk PSHT cabang Balikpapan memang ya yang pertama ya memang harus sabar. Sabar karena ini kecil-kecil, anak-anak kecil. Gimana caranya kita membuat anak kecil usia dini 1 ini, usia 6 tahun ini bisa senang. Yang penting senang dulu. Nah, kalau dia bisa senang, dibuat senang, otomatis besok akan datang lagi. Dan saya berarti ibaratnya membibit dari telur menjadi petarung yang hebat. betul, ya Mas ya. betul, Luar Kang biasa, Mas. luar biasa. Betul. Jadi intinya gimana caranya adik-adik kita ini senang dulu. Nah, kita buat happy dengan mungkin berbagai cara latihan. Dan ya alhamdulillah memang penyumbang terbanyak untuk medali emas dari 62 emas itu ya memang dari usia dini. Nah, itu masih di caranya, strateginya. Karena gini Mas, memang saya lihat kemarin kan kecil-kecil ya, kecil-kecil sudah dapat emas ya. Nah ini, mungkin tadi tekniknya memang harus sabar berarti. Nah kalau dari cabang bagaimana menanggapin yang usia-usia dini supaya nanti ke depannya usia dini selalu ada, bahkan di tempat-tempat latihan usia dini ada, menjadi penerus prestasi nanti bisa disalurkan ke Coach Muhsin. Gimana Ketua? Ya, jadi Mas. Saya selaku pengurus cabang, pengurus organisasi PSHT cabang Balikpapan, saya sangat mengapresiasi sekali terhadap pelatih-pelatih yang ada di rayon yang akhirnya disalurkan, diserahkan kepada Mas Muhsin selaku pembina atlet, pelatih atlet. Itu anak-anak usia dini itu adalah generasi-generasi yang akan meneruskan perputaran prestasi, perputaran organisasi untuk kedepannya. Maka saya sering menyampaikan kepada pengurus-pengurus ranting, rayon, jangan hanya melatih yang tujuannya hanya untuk segera disahkan menjadi warga. Ya. Bahkan kadang-kadang saya amati itu ada metode cara melatih itu yang penting jadi warga. Ini bukan tujuan. Mungkin kalau bercerita zaman dulu memang PSHT tuntutannya hanya untuk menjadi warga, menjadi bagian dari keluarga besar PSHT. Namun untuk sekarang kita juga harus memperjuangkan prestasi adik-adik kita yang kegunaannya sangat luar biasa, Mas. Ya. Yang saya tahu itu jika atlet yang mungkin usia remaja, pra-remaja, usia dini 1-2 itu jika memiliki sertifikat prestasi yang ada stempelnya di Spora, ini daftar sekolah pun akan diberi kemudahan. Betul. Maka ayo kita sama-sama tingkatkan prestasi, kita bibit yang tadi saya sampaikan, ibaratnya Mas Muhsin ini membibit dari telur ini.
sampai menjadi jago petarung yang sangat tangguh. Ini luar biasa beliau, luar biasa. Luar biasa. Oke, kita lanjut lagi ke Mas Muhsin. Ini masih ada pertanyaan. Ini strategi supaya juara kemarin. Nah, pasti punya strategi. Atau kemarin tuh sebenarnya Mas Muhsin sudah melampaui target atau belum? Oke Mas Edi, dari total atlet yang kita turunkan 106 atlet, memang kami punya target ya sekitar 40 emas, tapi ya alhamdulillah lah kita bisa di 62 emas, terus 23 perak, terus 12 perunggu. Nah, dari sekitar 18 perguruan yang ikut dalam event ini, ya kita alhamdulillah memang susah untuk terkejar dengan pesaing kita seperti PSAT Cabang Balikpapan, Pusat Madiun, terus ada Tapasuci, terus ada Persida Sasat. Ya kalau memang di hari terakhir itu, ya memang kami sudah bisa baca bahwa insya Allah kita bisa mempertahankan juara umum 1 sesuai dengan target itu, Mas Edi. Berarti targetnya kemarin di angka 40 ya? Ya, di angka 80 melampaui. Ya. Ini berarti luar biasa ini. Luar biasa ini Mas. Luar biasa. Kunci keberhasilannya itu gimana sih? Ya. Jadi kalau ingin berhasil itu ya harus berlatih dan terus berlatih ya. Yang mana memang saya sempat membaca strategi beberapa perguruan yang ada di Kota Balikpapan bahwa kami mendapat informasi ada latihan yang 4 kali dalam 1 minggu. Nah kalau secara grafiknya kita memang sudah di atas, soalnya kita mulai latihan itu 3 bulan terakhir ini kita sudah mengadakan tiap hari. Nah tiap hari itu, nah bilang pepatah mengatakan bahwa orang yang usaha itu tidak membohongi hasil, dan alhamdulillah kita buktikan. Dan memang target saya sudah sampaikan ke ketua bahwa target kami adalah juara umum 1, dan itu alhamdulillah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibarat resep masakan sudah dibuka ini secara terbuka oleh Mas Muhsin ini ya. Ya, mudah-mudahan semua perguruan yang ada di wadah IPSI ini bisa menjadi juara umum. Nanti tahun depan ini saingannya lebih ketat ini Mas Muhsin. Nah, ini kalau untuk tahun depan gimana persiapannya lagi? Ini kalau nggak salah kemarin saya sempat dengar nih, Balikpapan ini akan menjadi tuan rumah kejuaraan provinsi ya, Porpop ya. Nah ini kan pasti pelatihnya salah satunya Mas Muhsin ini. Gimana atletnya PSAT Balikpapan ini bagaimana ini? Apakah sudah siap ini untuk bersaing? Mas Edi, jadi saya juga selaku salah satu pelatih untuk prestasi IPSI Kota Balikpapan. Dari hasil kejuaraan kemarin, memang juara satu baik yang remaja maupun dewasa itu secepatnya kita akan melakukan pemanggilan untuk persiapan TC yang akan diakomodir langsung oleh IPSI Kota Balikpapan. Ya, kalau untuk remajanya sendiri untuk persiapan Popda yang akan diadakan sekitar bulan 10 di Penajam Pasir Utara, dan termasuk Praporpop untuk dewasa. Praporpop untuk dewasa itu sesuai dengan yang kita baca di koran tadi bahwa IPSI Kota Balikpapan yang disampaikan Pak Sekda siap untuk menjadi tuan rumah Praporpop. Itu Mas Edi. Jadi kami selaku pelatih IPSI Kota Balikpapan harus secepatnya bergerak untuk kalau atlet TC. kita gimana ini Mas? Ini siap bersaing dah ini kira-kira? Apakah sudah mumpuni atau harus berlatih lagi lebih keras ini? Namanya atlet ya memang tiada hari tanpa latihan. Ya kalau ingin menang lawan latihan sekali sehari ya kita harus 2 kali sehari. Lawan 2 kali sehari ya kita harus 3 kali 1 hari. Ya seperti itu. Dari Kang Mas Ridon, ini pesannya adik-adik kita ini yang kemarin juara. Ini kan nanti ke depan mau ngadapin Porprov sama Popda ya. Nah, gimana pesannya Kang Mas Ridon? Ya, untuk pesan saya pada adik-adik atlet itu semua, saya hanya bisanya nitip pesan. Kalau untuk yang melatih tetap ini pembina yang luar biasa ini. Ya, intinya gini, sebagai seorang juara, tadi di depan sudah saya sampaikan, jangan bangga dengan apa yang kita dapat.
apa yang sudah kita raih masih ada yang lebih indah di atasnya lagi. Maka saya berpesan kepada adik-adik kita yang untuk persiapan Porprov dan apa Mas ya tadi ya? Popda. Ya. Ayo terus berlatih, semangat, berjuang untuk meraih prestasi. Seperti itu. Dari cabang bagaimana dukungnya ini, Bang Mas? Dukungan apa ini Mas maksudnya? Ini kan pasti perlu support dan lain sebagainya. Ini Pasti. kira-kira bagaimana? Ya. Kalau untuk Porprov dan Popda, Popda, tentunya itu nanti kan tidak membawa nama perguruan ya Mas? Ya, nama tapi IPSI, membawa nama Kota IPSI. Balikpapan. Namun kita sebagai pengirim atlet, pensupport atlet dari masing-masing organisasi ini, Ya. tentunya kita juga harus support. Support dalam artian dari pembiayaan TC, dari vitamin-vitamin untuk adik-adik kita itu juga harus kita support. Bisa sampaikan di awal, dananya dari mana? Nah, dananya ya dari saudara-saudara kita yang sadar akan prestasi, sadar akan organisasi. Kasih Kang Mas Ridon ke Mas Muksin. Mungkin kita sudah cukup banyak berbincang-bincang ya. Tadi masalah persiapan, event dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini terakhir, pertanyaan terakhir. Nah, perasaan. Nah, perasaan Kang Mas Ridon selaku ketua setelah kemarin mendapatkan juara umum dan berhak atas piala bergilir yang permanen kita dapatkan di PSAT, itu gimana perasaan Mas Ridon? Kalau mengenai perasaan itu tidak pernah terlalu berlebihan Mas, karena kita 3 kali juara berturut-turut juara Ya. umum. Ya. Apa yang saya rasakan waktu mendapatkan pertama kali itu hanya bercita-cita semoga kedua kalinya kita miliki kembali. Setelah kedua kali saya hanya berharap semoga ketiga kalinya bisa saya miliki kembali, dan alhamdulillah ini terbukti. Tapi yang sangat luar biasa menurut perasaan saya itu bukan masalah juaranya Mas, Betul. bukan masalah apa yang kita raih waktu Jurkot kemarin, namun suasana yang telah bisa berdampingan, bisa berpelukan, bisa berangkulan antara PSHT dan PSHT Pusat Madiun. Ini sangat luar biasa. Mungkin ini menjadi sejarah Mas. Sejarah. Menjadi sejarah, dan mudah-mudahan bisa dicontoh oleh cabang-cabang di kota lain. Ya. Bisa berdampingan, bisa berjalan seiring sejalan, dan tidak saling menjatuhkan. Betul. Mudah-mudahan cabang Balikpapan untuk PSHT dan PSHT Pusat Madiun bisa menjadi pelopor perdamaian, Amin. Amin. menjadi contoh untuk kerukunan seluruh insan-insan pesilat. Ini sangat sejarah. Kan saya ulangi sekali lagi, Bapak Wali Kota mengakui bahwa ini sejarah dari semenjak PSHT ini masih istilahnya belum terjadi 2 kepengurusan sampai terjadi 2 kepengurusan, baru saat ini terjadi suatu kejuaraan IPSI Kota Balikpapan yang betul-betul kondusif. Ya. Sangat-sangat kondusif. Saya dari awal pembukaan sampai penutupan saya menyaksikan. Kalau namanya riak-riak kecil wajar, itu dari supporter. Namun di antara organisasi perguruan yang tergabung di IPSI, alhamdulillah luar biasa. Seperti itu Mas. Dari Kang Mas Muksin gimana? Nah, ini kan yang punya atlet sebenarnya ini. Nah, setelah mendapatkan juara pasti punya rasa. Nah, gimana perasaannya sampean sendiri itu? Oke, Mas Edi. Jadi memang perasaan terharu. Baik mulai dari pembukaan, kami saksikan sendiri bahwa 2 ketua cabang dengan kepengurusan yang berbeda bisa duduk berdampingan, bisa ngopi bareng, ngobrol, terus bisa bercanda bareng. Kami sampai terharu meneteskan air mata. Sampai di penutupan pun saya sudah berniat bahwa di saat trofi kita angkat, kita akan merayakan kemenangan ini bersama saudara kita. Dan alhamdulillah pelatih saudara kita juga di kepengurusan PSHT cabang Balikpapan Pusat Madiun
juga sama. Jadi di saat trofi itu kita angkat, kita menyanyikan lagu semangat, termasuk Mars PSHT. Pada saat itu kita saling berpelukan, terus tangis haru, senang dengan prestasi kita bisa berangkulan yang luar biasa. Dan saya berharap sih ke depan ini bisa menjadi awal yang sesuai yang disampaikan tadi Ketua Cabang, bahwa kita adalah pelopor perdamaian, dan harapannya ke depan bukan hanya di prestasi saja bisa kita berangkulan, saling silaturahmi, saling ngobrol, saling bercanda, tapi bahkan di acara-acara di luar dari prestasi kita bisa tetap bersilaturahmi. Mungkin itu harapannya saya ke depan, Mas Edi. Amin, amin. Mudahan itu bisa tercapai. Amin. Insya Allah, insya Allah. Oke, Lur, mungkin sampai di sini. Tadi sudah banyak sekali berbincang-bincang dengan Kang Mas Ridwan, Kang Mas Muhsin. Perlu diketahui bahwa kemarin ada kejadian yang sangat haru, yaitu pada saat penutupan, dua kepengurusan saling berrangkulan dan coachnya saling berrangkulan, sama-sama menyanyikan sampai haru, dan ada yang sampai menangis. Sangat momentum yang sangat berharga, dan mudahan ke depan tidak hanya di Balikpapan, di kota-kota lain, kota-kota besar, khususnya Kalimantan Timur, misalkan Samarinda, Bontang, atau misalnya di Jawa, semua kita bisa berrangkulan sama. Mungkin itu dari saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.